Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Peternakan. Harapan saya apa yang Anda sudah pelajari tidak menghilang dan menguap seperti alkohol. Ingatlah bagaimana usaha, waktu yang telah digunakan, biaya, konsentrasi dari Anda untuk mempelajari semua materi tersebut. Kini kita ingat kembali apa target yang akan kita pelajari pada video ini. Yang sudah kita bahas adalah cara menghitung range atau jarak dan menghitung simpangan rata-rata, baik menggunakan data tunggal maupun data berkelompok. Kali ini kita akan bahas cara menghitung simpangan baku. Simpangan baku atau dikenal juga dengan istilah standar deviasi merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas atau keseragaman dan bisa juga untuk menjelaskan heterogenitas atau keragaman dari kelompok data. Yang kedua, simpangan baku juga digunakan untuk menjelaskan variasi dari kelompok data. Artinya kalau variasi datanya banyak atau besar, berarti datanya lebih heterogen dan sebaliknya. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel. Artinya kalau datanya menyebar atau berkumpul, ada arti masing-masing. Bila menyebar, tentu kondisi datanya lebih heterogen. Kalau datanya mengumpul dekat dengan mean, berarti kondisi datanya lebih homogen. Simpangan baku juga dapat menjelaskan seberapa dekat hubungan antara titik individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Artinya, kalau suatu titik individu jauh hubungannya dengan rata-rata nilai, berarti datanya beragam atau heterogen. Anda juga harus ingat bahwa nilai simpangan baku selalu bilangan positif dan nilai simpangan baku memiliki satuan yang sama dengan datanya. Artinya kalau datanya diukur menggunakan satuan meter, maka simpangan bakunya juga harus diukur menggunakan satuan meter. Sebelum membahas seputar rumus standar deviasi, ada hal yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa bernilai 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nilai yang bervariasi ini memiliki arti, yaitu jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama, atau nilai data sama dengan nilai rata-ratanya. Sedangkan nilai simpangan baku yang lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Khusus untuk nilai simpangan baku yang lebih kecil dari 0, berarti datanya berkumpul dekat dengan nilai rata-rata. Artinya datanya lebih homogen. Untuk nilai simpangan baku yang lebih besar dari 0, berarti paling sedikit ada satu data yang harganya cukup berbeda jauh dengan data lainnya. Artinya datanya lebih heterogen. Dan jangan lupa ada satu hal, bila Anda menjumlahkan seluruh simpangan dalam data, maka hasilnya akan 0. Ya. Supaya Anda tidak bingung, saya ingatkan dari sekarang bahwa standar deviasi atau simpangan baku memiliki keterkaitan yang tinggi dengan varians sebagai ukuran penyebaran. Simpangan baku adalah kebalikan dari varians. Ini prinsip utamanya. Bila Anda ingin mengetahui nilai varians dan Anda sudah mengetahui nilai simpangan baku, maka Anda tidak usah repot-repot menghitung dari awal untuk mendapatkan nilai varians. Anda tinggal mengkuadratkan nilai simpangan baku untuk mendapatkan nilai varians. Oke? Berarti sebaliknya, bila Anda sudah mendapatkan nilai varians dan ingin mengetahui nilai simpangan bakunya, berarti Anda tinggal mengakar
nilai varians. Terlihat juga rumus varian dan rumus simpangan baku sangat mirip. Jadi triknya, clue-nya adalah hafalkan salah satu saja dari prinsip tersebut, ya. Menghitung simpangan baku maupun varians bisa menggunakan data tunggal maupun data kelompok. Silakan gunakan rumus simpangan baku yang ada pada slide, baik untuk data sampel dari data tunggal maupun data berkelompok. Oke. Saya berikan alternatif 2 rumus. Diharapkan Anda mencoba 2 rumus tersebut terlebih dahulu. Setelah menguasai, baru Anda tentukan Anda akan menggunakan rumus yang mana untuk selanjutnya. Tentunya yang Anda rasa lebih mudah penggunaannya. Oh ya, ada juga yang harus diperhatikan dari kondisi data. Apakah data yang Anda gunakan adalah data sampel ini atau data populasi? Karena rumusnya hampir sama. Yang terlihat sekarang di slide adalah rumus untuk data tunggal dan data kelompok yang merupakan data sampel di mana datanya kurang dari 30. Dan ingat bahwa untuk data kelompok pasti menggunakan frekuensi. Pada slide ini data sampel ya. Pada slide yang ini, rumus untuk menentukan nilai simpangan baku atau standar deviasi pada data populasi, baik datanya data tunggal maupun data kelompok. Pada kondisi data populasi dengan data lebih dari 30. Sebenarnya rumusnya hampir sama. Coba perhatikan. Perhatikan simbol standar deviasi dan rata-ratanya. Ya. Beda dengan pada data sampel, ya. Sekarang kita coba menggunakan data tunggal. Dan kita juga akan bahas menggunakan 2 jenis rumus. Pahami dan cobalah agar bisa menentukan rumus yang mana yang Anda lebih sukai untuk digunakan. Sudah siap pensil, kertas, dengan kalkulatornya, ya. Sekarang kita lihat terdapat data tunggal misalnya 2, 3, 5, 8, 7 dan ditanyakan berapa simpangan baku atau standar deviasi dari data ini. Langkah pertama, selalu hitunglah nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya ya, gunakan rumus untuk menghitung nilai rata-rata yang sederhana saja. Katakanlah ini dijumlah semua, dibagi 5, dapatlah angka rata-ratanya 5. Kemudian langkah kedua adalah buat tabel. Nah, jadi data ini dimasukkan dalam tabel seperti ini. Isikan nilai data pada kolom X, berarti data 2, 3, 5, 8, 7 dimasukkan dalam kolom X. Lalu hitung selisih nilai X dengan nilai rata-rata. Masuk di dalam kolom yang ini. X dikurangi X rata-rata, berarti 2 dikurangi 5 minus 3. 3 dikurangi 5 minus 2. 5 dikurangi 5, 0 dan seterusnya. Oke, sekarang bikin atau buat kolom ketiga. Dan isi dengan nilai dari kolom yang kedua yang dikuadratkan. Mudah. Minus 3 dikuadratkan 9, minus 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya. Terakhir, jumlahkan seluruh nilai dalam kolom tersebut. Didapat nilai 26. Setelah lengkap nilai-nilai pada tabel ini, baru Anda masuk ke rumus. Nah, rumus, gunakan rumus standar deviasi atau S simbolnya. Silakan Anda masukkan jumlah ini adalah 26, N-nya adalah berapa N-nya? Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akar dari 26
26 dibagi 5 akar 5,2. Ini adalah standar deviasi. Bagaimana? Mudah? Bisa dimengerti ya langkahnya ya. Sekarang kita coba gunakan dengan rumus yang kedua. Bila menggunakan rumus pertama untuk menghitung standar deviasi, harus disiapkan tabel yang terdiri dari 3 kolom. Ya. Sekarang cara yang kedua, kita hanya memerlukan tabel dengan 2 kolom. Ya. Nah, seperti ini. Jadi cara yang pertama adalah nilai data yang X tadi dimasukkan di kolom pertama. Dan kolom kedua adalah nilai kuadrat dari kolom pertama. Jadi 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25, dan seterusnya. Jangan lupa hitung jumlahnya. Jumlah dari seluruh nilai tiap kolom. Oke ya. Untuk kolom X kuadrat dapat angka 151. Nah, sampai situ mudah ya. Mudah ya. Bila sudah selesai, sekarang gunakan rumus dan masukkan angka-angka dari tabel yang diminta oleh rumus. Jangan sampai tertukar jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah. Ya. Untuk nilai jumlah kuadrat adalah ini. Ini ya, dikuadratkan baru dijumlah 151. Dan harus teliti, Anda harus teliti untuk menggunakan tanda kurung. Ada tanda kurung di sini ya, yang meliputi angka pembilang dan penyebutnya. Oke. Jadi kalau dimasukkan angkanya, X kuadrat dijumlahkan 151. X kuadrat baru dijumlah ya, berarti 151. Dibagi N-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jumlah X adalah ini. Ini jumlah X dibagi N, dibagi dulu baru dikuadratkan. Ya. Sekarang tinggal Anda lakukan ini. Pertama ini harus dibagi dulu jadi 5 kuadrat. Seperti ini. Nah, oke. 151 bagi 5 30,2. Ini dulu dijumlahkan, dikurangkan angkanya akar 52. Sama dengan cara yang sebelumnya. Ya, sama ya. Ternyata sama dengan saat Anda menggunakan rumus yang pertama. Sekarang bila Anda diminta untuk menjawab pertanyaan, berapa nilai dari varian data ini? Nah, berapa variannya? Tadi ingat, Anda sudah belajar dan pahami bahwa standar deviasi dan varian seperti dua sisi mata uang yang berbalikan. Jadi bila Anda sudah memiliki nilai standar deviasi, maka untuk mendapatkan nilai varians adalah nilai standar deviasinya dikuadratkan. Oke, jadi akar 52 dikuadratkan hasilnya adalah 5,2. Ini adalah nilai varians. Ini adalah nilai standar deviasi. Nah, sekarang coba Anda kerjakan soal berikut. Dan Anda bisa menentukan nanti rumus mana yang lebih dirasakan mudah. Silakan mulai kerjakan. Jangan lupa untuk cara yang memakai 3 kolom harus mencari nilai rata-ratanya dulu. Ya. Oke. Sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, belum, sedang asik menghitung ya. Oke, tapi prinsipnya mengerti ya. Baik, nanti silakan dilanjutkan, tapi intinya Anda mengerti cara
menghitungnya. Intinya nilai akhir dari standar deviasi untuk soal ini adalah 2,74 dan nilai variansnya adalah kuadrat dari 2,74 adalah 7,5. Nanti dicocokkannya jawabannya ya. Sekarang kita tingkatkan faktor kesulitannya dengan menambahkan faktor frekuensi pada data ya. Nah, ada frekuensinya. Terdapat data yang dilihat pada kolom pertama itu nilai data tunggal ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini datanya. Ada 6 data, berarti nanti N-nya 6 ya. Perbedaan dengan soal sebelumnya adalah pada data tunggal kali ini diketahui nilai frekuensinya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Ingat selalu kalau dapat data seperti ini, jumlahkan dulu nilai frekuensinya. Dapat angka 30 ya, frekuensinya dijumlah dapat angka 30. Karena akan digunakan pada langkah perhitungan selanjutnya. Karena datanya data tunggal, maka nilai X-nya bisa nilai langsung ya, nilai dari datanya langsung. Sekarang hitunglah nilai F dikalikan X. Nah, F kalikan X berarti 4 kali 4 16, 5 kali 5 25 dan seterusnya. Jangan lupa hitung nilai jumlah dari Fx ya, 200. Sekarang hitung dulu rata-ratanya. Untuk langkah selanjutnya hitung rata-ratanya. Rata-rata tadi jumlahnya berapa? Pakai rumus ini ya, jumlah Fx dibagi jumlah F. Berarti jumlah Fx 200 dibagi jumlah F. Rata-ratanya 6,7. Ya, pakai rumus yang sederhana saja. Ya, jumlah Fx dibagi jumlah F, jumlah frekuensi. Bila dilihat dari rumus simpangan baku, ternyata dibutuhkan data selisih dari nilai X dengan nilai rata-rata yang kemudian nanti dikuadratkan ya, seperti ini. Jadi X dikurangi X rata-rata jadi 4 dikurangi 6,7 baru dikuadratkan, dapat angka 7,29 ya, atau 5 dikurangi 6,7 kemudian dikuadratkan, dapat angka 2,89 dan seterusnya. Lanjutkan Anda menghitung. Dan selanjutnya adalah langkah yang selanjutnya adalah mengkalikan hasil perhitungan yang ini pada langkah yang keempat dengan nilai frekuensi seperti ini. Ya, nanti Anda dapat angka seperti ini. Jadi 7,29 dikalikan frekuensinya berapa? 4. 2,89 kalikan 5 dapat angka 14,45. Ya. Dan seterusnya nanti tinggal dijumlahkan semuanya dapat angka 76,7. Sekarang Anda sudah dapatkan semua elemen yang dibutuhkan untuk menghitung simpangan baku menggunakan rumus. Nah, sekarang masuk ke rumus. Ini rumus simpangan baku untuk data tunggal yang mempunyai frekuensi. Masukkan nilai pada sel paling kanan bawah, yaitu 76,7. Ini kan ya, F dikalikan X kurang X rata-rata kuadrat, sama ya. Berarti di atasnya adalah 76,7 dibagi jumlah F ini ya. Nah, seperti itu. Hasilnya berapa? Ayo silakan hitung. Berapa? Akar 2,56 ya. Jadi nilai simpangan bakunya adalah akar 2,56. Kalau ditanya berapa varians dari data ini, Anda tinggal mengkuadratkan nilai simpangan bakunya ya. Jadi kuadrat dari
akar 256 adalah 2,56. Ya, bisa dimengerti ya. Baik, sekarang kita gunakan data kelompok. Ini data kelompok. Jadi ada seperti ini, X-nya bukan X tunggal lagi, tapi X-nya sudah berkelompok. Ada kelas-kelasnya ya. Yang khas dari data ini adalah nilai X-nya harus dihitung tersendiri. Bukan langsung seperti data yang tadi, nilai X langsung itu juga. Ini harus dicari nilai tengahnya. Masih ingat ya, menghitung nilai tengah ya. Di sini caranya 41 tambah 49 bagi 2, 45. 50 tambah 58 bagi 2, 54, dan seterusnya. Ya. Oke. Oh ya, masih ada cara lain ya. Ada yang menghitung selisih antar kelasnya, ada ya. Ini tambah ini ya. Ini sudah dihitung 2, kemudian dihitung selisihnya ini berapa, gitu ya. Selisihnya 9, 9, 9, 9, 9. Jadi nggak harus pakai rumus lagi setengah batas awal atas tambah batas bawah. Begitu ya. Oke, jadi Anda sudah tahu bagaimana menghitung nilai tengahnya. Jadi sudah punya nilai, frekuensinya tahu, titik tengahnya tahu. Sekarang kita lanjutkan isi hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai titik tengah. Jadi 3 kali 4, 5, 135. 7 kali 5, 4, 378. Dan seterusnya. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan, hasilnya 2376. Oke. Kemudian lanjutkan stepnya sama dengan cara yang sudah diterangkan sebelumnya. Tinggal lihat X. Oh, X rata-ratanya berapa? Tahu? Nah, kita lihat dulu ya. Titik tengahnya ini, F kali N-nya ini, kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah setelah dihitung 66. Nanti Anda cari sendiri ya, 66 dapatnya dari mana. Sekarang X-nya X nilai tengah dikalikan dikurangi X rata-rata. Berarti X-nya adalah 45 dikurangi 66 baru dikuadratkan. Hasilnya 441 ya. Kemudian 54 dikurangi 66 dikuadratkan. Hasilnya 121 dan seterusnya. Kemudian nanti kolom yang dikalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensinya 3 dikalikan hasil ini 441 berarti 1323. 7 dikalikan 121 847 dan seterusnya. Kemudian Anda jumlahkan, dapatlah angka 4861. Oke. Setelah semua elemen siap, lalu masukkan nilai-nilainya pada rumus simpangan baku. Seperti ini rumusnya. Jumlah F kali X kurang X rata-rata dikuadratkan, ini yang menjadi pembilang adalah yang ini jumlahnya. Jumlah frekuensinya adalah yang ini. Berarti Anda tinggal masukkan 481 dibagi 36, hasilnya akar 135,03. Kalau dihitung lanjut menjadi 11,62 ya. Oke, setelah mendapatkan nilai simpangan baku, lalu ditanya berapa nilai variansnya. Ya, tinggal diakarkan, dapatlah nilai variansnya. Baik, sekarang setelah Anda mengerti nilai standar deviasi, maka untuk melengkapi simpulan saat Anda menghitung ukuran penyebaran adalah menghitung nilai koefisien variasi atau koefisien keragaman. Biasa disingkat KV. Ya. Kalau bahasa Inggris coefficient of variation. Jadi CV, gitu ya. Nah,
Koefisien variasi atau nama lainnya koefisien keragaman merupakan sistem perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dari satu kelompok, dari data kelompok. Nilai koefisien variasi dilambangkan dalam bentuk persentase. Jadi selalu persen, harus dikalikan 100% karena harus dalam bentuk persen. Jadi tidak ada satuannya. Tidak ada senti, kilogram, liter, dan lain-lain. Jadi rumus koefisien variasi adalah simpangan baku atau S dibagi rata-rata atau X bar dan dikali 100%. Ya, simple ya rumusnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus memahami tentang koefisien variasi? Karena melalui koefisien variasi kita bisa tahu sebaran data dari rata-rata hitung. Kita juga kalau tahu sebaran data dari rata-rata hitung, berarti kita bisa juga menghitung atau mengidentifikasi keseragaman data. Jadi apakah sebaran datanya homogen atau sebaran datanya heterogen? Ya, kita juga bisa mengukur besarnya keragaman yang dinyatakan dalam persentase. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bila kita mengetahui nilai persentase koefisien variasi, maka kita bisa membandingkan deviasi dari dua kelompok data. Membandingkan, maksudnya bagaimana membandingkan? Saya kasih contoh. Bagaimana caranya kalau Anda mau membandingkan produksi susu, air susu dari 2 ekor sapi perah Friesholland seperti yang ada dalam gambar? Tentunya kita harus mengukur produksi air susu dari kedua sapi yang ada di gambar. Lalu dibandingkan jumlah liter susu sapi yang mana yang lebih banyak. Benar ya? Caranya begitu ya. Karena sama-samanya air susu. Ya. Air susu sapi A dengan air susu sapi B. Dua-duanya pakai liter. Satuannya liter. Tinggal dibandingkan. 10 liter lebih tinggi dibanding yang 2 liter. Begitu ya. Contoh lain. Bagaimana caranya membandingkan carrying capacity? Wah, carrying capacity apa itu? Bagaimana membandingkan carrying capacity dari 2 jenis ladang penggembalaan seperti yang ada pada gambar? Sudah mengenal, sudah tahu arti carrying capacity? Nanti Anda akan pelajari lebih detail pada mata kuliah lain yang berhubungan dengan nutrisi dan pakan. Carrying capacity adalah mudahnya ya, kapasitas tampung dari suatu ekosistem untuk menampung sejumlah populasi bisa tercukupi kebutuhan pakannya. Banyak cara, misalnya Anda membandingkan tonase dari jumlah hijauan yang dihasilkan pada masing-masing lahan, yang heavy grazing dengan light grazing dibandingkan, bisa. Atau Anda bisa dengan cara membandingkan jenis vegetasi yang ada pada masing-masing lahan. Macam-macam caranya. Intinya, bila membandingkan dua hal yang materinya serupa, itu tidak sulit. Sekarang, kalau saya tanya, bagaimana kalau Anda harus membandingkan berat karkas dari sapi Bali dibandingkan berat karkas kambing kacang? Wah, tentu berbeda standarnya, ya. Atau Anda mau membandingkan harga telur ayam ras dengan harga telur itik. Bila sama-sama telur ayam, tapi hasil dari dua daerah yang berbeda, lalu ingin dibandingkan harganya, itu masih bisa, karena sama-sama telur ayam. Tapi
yang ini kasusnya adalah beda jenis telurnya, ya, tentu tidak sama gitu ya. Atau Anda mau membandingkan telur dengan daging, yang satu butir, yang 1 kilogram satuannya, bagaimana caranya? Atau contoh lain, Anda mau membandingkan modal dari 10 peternakan ayam di Amerika Serikat dengan 10 peternakan ayam yang ada di Indonesia. Atau Anda mau membandingkan 10 buah mobil dalam satuan juta rupiah, kemudian dibandingkan dengan 10 ekor ayam, tapi harga ayamnya kan cuma puluhan ribu rupiah, ya. Atau cara yang lain lagi, Anda harus membandingkan harga 5 motor bekas, harganya seperti ini, dengan harga 5 ekor ayam, harganya seperti ini. Apakah bisa dibandingkan? Bisa, tapi tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung dibandingkan karena dua parameter yang akan dibandingkan tersebut tidak sejenis. Bila ditanyakan berapa simpangan baku dari harga motor bekas dan simpangan baku harga ayam, bagaimana cara menghitungnya? Mana data yang lebih bervariasi? Harga motor atau harga ayam? Nah, ya, Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan cara koefisien variasi. Ada hal yang harus Anda pahami, tapi jangan dihafal karena nanti akan bingung sendiri. Ingat ya, jangan dihafal, tapi dipahami. 1. Semakin kecil nilai koefisien variasi, maka datanya makin homogen atau makin seragam, ya. Atau bisa juga disebut dengan keragaman datanya rendah atau keseragaman datanya tinggi. 1. Yang kedua, bila semakin besar nilai koefisien variasi, maka datanya makin beragam atau makin heterogen. Berarti keragaman datanya tinggi atau keseragaman datanya rendah. Ingat dua hal itu ya. Jangan tertukar, jangan dihafal. Jadi hati-hati tertukar. Saya ingatkan satu kali lagi, jangan dihafal, tapi dipahami, ya. Karena apa? Pemahaman ini nanti akan sangat terpakai saat Anda mempelajari materi pada mata kuliah lain. Misalnya saat Anda mempelajari tentang seleksi, tentang heritabilitas, dan lain-lain pada mata kuliah. Mungkin semester depan Anda belajar ilmu pemulihan ternak, akan menggunakan materi ini homogen, heterogen, keseragaman, keragaman, seperti itu, ya. Selain itu ada juga yang perlu dipahami, yaitu bila dua kelompok data dan diketahui nilai koefisien variasinya, yaitu koefisien variasi 1 dan koefisien variasi 2, maka katakanlah koefisien variasi 1 lebih besar dari koefisien variasi 2. Artinya kalau saya tanya kelompok data yang mana yang lebih bervariasi atau mana yang lebih heterogen, coba lihat jawabannya berdasarkan penjelasan yang sebelumnya. Nilai koefisien variasi yang lebih tinggi pasti datanya lebih beragam, lebih bervariasi, lebih heterogen, ya. Oke, bila nilai koefisien variasi terlalu kecil atau terlalu besar, maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa kemungkinan ada salah waktu Anda mengukur atau waktu Anda mengumpulkan data. Bisa salah waktu mencatat, waktu menganalisis. Kemungkinannya banyak. Jadi cek ulang bila menemukan keganjilan dari
besarnya nilai atau terlalu kecil atau terlalu besar dari koefisien variasi. Kemungkinan lain bisa juga terjadi karena saat Anda memilih rancangan percobaannya tidak tepat, sehingga menghasilkan ragam acak yang besar. Ya. Khusus untuk nilai koefisien variasi yang terlalu besar, dapat juga disebabkan karena ukuran sampelnya terlalu sedikit. Jadi jalan keluarnya adalah tambah jumlah sampel Anda. Ya. Utamanya bila Anda akan menseleksi ternak menggunakan heritabilitas, nanti pada saat Anda belajar mata kuliah ilmu pemulihan ternak, tentunya tidak bisa dilakukan perhitungan heritabilitas atau repitabilitas kalau jumlah ternaknya yang diseleksi hanya hitungan puluhan. Padahal heritabilitas dan repitabilitas itu adalah salah satu cara untuk menseleksi ternak unggul, calon ternak unggul, baik pejantan maupun indukan unggul. Jadi, berapa nilai koefisien variasi dari suatu percobaan yang disebut baik? Berkisar antara 15-20%. Itu nilai koefisien variasi disebut baik. Ya. Lebih kecil dari 15 atau lebih besar dari 15 itu bisa saja ada kesalahan, ya. Kita coba kembali ke soal yang tadi ya, bagaimana cara menganalisisnya. Tadi Anda sudah tahu menghitung koefisien variasi. Sekarang Anda coba sendiri. Prinsipnya adalah hitung masing-masing koefisien variasi dari data motor dan data ayam. Lalu dibandingkan nilai persentase koefisien variasinya. Ya, intinya yang nilai koefisien variasinya lebih besar artinya datanya lebih heterogen. Ya, ternyata setelah dihitung koefisien variasi dari harga ayam itu lebih besar dari koefisien variasi harga motor. Berarti harga ayam lebih bervariasi atau lebih heterogen dibandingkan harga motor ya, ini motor bukan mobil ya. Oke. Terakhir kita tes. Ayo, siapa yang paling cepat selesai menghitung? Nah, pertanyaannya, nilai kelas mana yang lebih bervariasi? Silakan jawab. Ya. Nilai rata-rata ada, simpangan bakunya juga ada, simpangan baku atau simpangan standar sama saja. Ya. Bagaimana? Sudah dapat? Mana yang lebih besar? Kelas A atau kelas B? Oke, jawabannya adalah kelas B. Ya. Kelas B nilainya lebih besar, berarti dia lebih bervariasi. Ya. Baiklah, akhirnya selesai sudah pembahasan tentang ukuran penyebaran. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Saya tidak akan berhenti mengingatkan pada Anda agar Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan pernah berhenti belajar dengan giat, meskipun nampaknya tidak mungkin. Itu mustahil. Meskipun butuh waktu yang lama, bahkan harus sampai begadang. Wah, ya. Tapi ingat, perasaan sukses adalah hal terbaik di seluruh dunia.